Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, ya jalaluh li ridhaillah wa bi syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahi bil hikmah wal karamatul hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulil barakah rasulil hikmah imamil hidayah khataman nabiyyin la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Hadaratil kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, para pembawa risalah, para penegak akidah, dan tentunya yang kita muliakan bersama Ibunda Hajah Oni binti Haji Sakat. Beliau beserta zuriatnya mudah-mudahan senantiasa dijaga, dibimbing, dilindungi Allah sampai akhir hayatnya. Amin Allahumma amin. Tentunya yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nur Ghazali, beliau Gus Agung Purnomo. Yang saya hormati juga Ketua Majelis Taklim At-Tadhkir Pusat Bapak Ustadz Muhyiddin, juga yang saya hormati Ketua Umum Majelis Taklim At-Tadhkir Gus Ahmad Dahlan, dan tentunya yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Bapak Haji Fakhruddin Sahjar, tentunya beserta anggotanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang sangat saya muliakan, terkhusus pula sesepuh kita Bapak Kiai Haji Khair Afandi. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah ibadah dan perjuangannya. Amin Allahumma amin. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan, para pembina-pembina kita
pembina Majelis Taklim At-Tadhkir, baik yang di Tangerang maupun yang di luar Tangerang, yang hadir maupun yang tidak hadir. Semoga diberikan kekuatan lahir batin di dalam membawakan asma Allah, membimbing umat. Semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan. Amin Allahumma amin. Juga segenap anak-anak santriwan santriwati Pondok Pesantren At-Tadhkir, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga anak-anak kita yang menempa ilmu di tempat ini diberikan ilmu yang nafi. Semoga mereka diberikan kekuatan untuk bisa melanjutkan, mengibarkan kembali bangkitnya Islam di bumi kita. Amin Allahumma amin. Teristimewa tentunya segenap seluruh keluarga besar Majelis Taklim At-Tadhkir yang hadir pada malam hari ini, yang saya cintai dan insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya puja dan puji syukur, tasyakur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berkenan memberikan kehidupan kepada kita sampai malam hari ini. Bahkan kita bersyukur kepada Allah, kita yang hadir ini bukan hanya diberikan kesempatan hidup, tapi kita diberikan modal hidup yang tidak semua manusia diberikan oleh Allah. Salah satu modal hidup adalah kita dihadirkan, dituntun oleh Allah. Dari rumah ke tempat ini dituntun. Ada yang dipaksa, ada yang ikhlas. Yang pasti ketika kita sampai di tempat ini, inilah bukti Allah sayang dengan kita. Kita dikumpulkan di majelis zikrullah. Majelis zikir ini Pak bukan majelis milik manusia. Ini majelis milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis zikrullah, majelis yang dirindukan para malaikat. Seluruh malaikat merindukan, yang berkelana antara langit dan bumi mencari majelis-majelis yang berzikir kepada Allah. Maka mungkin kasat mata kita tidak bisa melihat, tapi yang hadir insya Allah mungkin berpuluh-puluh kali lipat jumlah kita. Dan majelis zikrullah ini adalah majelis yang dicintai Allah, dicintai baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini kelak pulang dari sini menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali yang ngantuk ya. Yang ngantuk gak mungkin dicintai Allah, karena orang yang ngaji ngantuk itu kata guru kita udullah, dia itu termasuk musuhnya Allah, dia menghina Allah. Maka ibu-ibu yang ngantuk ditahan ya, jangan ngantuk. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya untuk sedikit kembali mengingatkan kepada kita bahwasannya Majelis Taklim At-Tadhkir yang dipimpin oleh orang tua kita, guru batin kita yang Nur Ghazali Saiful Islam,
Ini adalah satu wadah, ya, wadah untuk mendidik umat supaya bertauhid kepada Allah. Nyaris sampai hampir 100% pendidikan yang diajarkan oleh guru kita di At-Tadhkir ini adalah bagaimana kita bertauhid kepada Allah, bagaimana kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hal ini semakin akhir zaman, semakin langka pengajaran-pengajaran tauhid atau yang dikenal dinul haq ini semakin langka. Maka kita yang masih dihadirkan di majelis zikir seperti ini, kita bersyukur kepada Allah. Bukan mereka yang tidak hadir itu nggak mau hadir, Pak, Ibu. Mereka tuh pengen hadir di tempat ini, tapi Allah yang tidak berkehendak. Allah yang belum menghendaki namanya disebut, dipanggil oleh si fulan, ya. Maka kita yang dihadirkan inilah yang dikehendaki oleh Allah, ya. Karena mengaji tauhid ini bukan ngaji mudah, sulit, ya, sangat sulit sekali. Ngaji tauhid ini ngaji bagaimana kenal dengan Allah. Eyang Nur Ghazali Saiful Islam dari awal mengajarkan kita itu supaya kenal dengan Allah, supaya mencari Allah, supaya kita bisa bertuhan kepada Allah. Yang mana bertuhankan Allah inilah modal untuk kita kembali kepada Allah. Tanpa kenal dengan Allah nggak mungkin kita bisa kembali kepada Allah. Maka ngaji tauhid ini bukan ngaji akal, nggak bisa diakal-akalin. Betul-betul ngaji tauhid ini dekatkan hakullah, betul-betul ini haknya Allah. Kalau bukan haknya Allah nggak bisa, Pak. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kedua orang tuanya penjual berhala. Tapi kalau memang bukan haknya Allah, orang tuanya tidak bertuhan kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi, tidak bisa mengajak putranya Kan'an untuk bertuhan kepada Allah. Berarti betul-betul ketika kita bisa bergabung di At-Tadhkir, belajar bagaimana bertuhan kepada Allah, bagaimana kita mengenal Allah, ini betul-betul pilihan. Inilah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur enggak, Pak? Kira-kira, Pak? Ibu bersyukur enggak, Bu? Yang kedua, dikarenakan ngaji tauhid ini bukan ngaji akal, maka ini ngaji hati, ya. Maka kalau Bapak Ibu datang ke majelis zikir ingin ngaji tauhid tidak membawa hati, nggak bisa. Karena hati inilah yang bisa bertauhid kepada Allah, hati inilah yang bertuhan kepada Allah. Akal nggak bisa. Nggak bisa kita bawa status kita, nggak bisa. Ingin ngaji bertuhan kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, datang ke masjid merasa dirinya kaya, nggak bisa. Merasa ilmu, merasa alim, merasa ustadz, merasa pinter, nggak bisa, Pak. Demi Allah, nggak mungkin kita bisa bertauhid kepada Allah kalau kita bawa ini. Maka tanggalkan status dunia. Di sini nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin harta, tidak ada yang bodoh, nggak ada yang pinter, nggak ada yang ustadz. Kita semua sama, tanggalkan. Kesamaan kita adalah membawa hati
yang butuh dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudaraku sekalian, ukuran barometer orang yang bertauhid itu bukan dilihat dari bentuk ibadah jasmaniahnya. Ukuran orang yang bertuhan kepada Allah terkadang gak mesti dia hafal Quran. Ada orang yang gak hafal Quran, ada yang gak bisa baca Quran, ada yang gak ngerti hadis, tapi dia bisa kenal dengan Allah. Kalau kita lihat sejarah, banyak sekali dan banyak juga murid-murid Eyang Nur Ghazali yang kebetulan sangat minim ilmu syariatnya, tapi apa kata beliau, itu si fulan tergolong orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barometer ukurannya itu apa? Rasa. Maka ngaji tahu itu ngaji rasa. Maka ujiannya juga ujian rasa. Mengaji bertuhan kepada Allah, ingin bertauhid kepada Allah, maka tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran di dalam batin kita. Sidratul Muntaha, satu tingkat kesadaran yang paling tinggi, tempat pertemuan antara seorang hamba dengan Allah, pertemuan baginda Rasul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Sidratul Muntaha, pada satu kondisi tingkat kesadaran yang tinggi, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar itu bukan di kepala, hati. Apa sadar yang pertama, saudaraku rahimakumullah? Jadi ngaji kita di At-Tadhkir ini bukan hanya mendengar, Pak. Rugi kalau cuman mendengar pulang, rugi. Ngaji At-Tadhkir ini harus ada target yang mau kita capai. Yang pertama adalah bagaimana tumbuh kesadaran aku. Apa sadar pertama? Sadar bahwa kita ini milik Allah Subhanahu. Ini modal pertama. Orang yang sadar bahwa dirinya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakin ya, apa yang dia lakukan, dia berbuat apapun kepada manusia tidak pamrih. Contoh, seorang istri yang patuh dengan suaminya bukan karena diperintah oleh suami, bahkan bukan diperintah oleh Allah, tapi dia sadar bahwa dirinya milik Allah, suaminya adalah milik Allah, layak dan pantas kalau seorang istri menghargai, menghormati, patuh kepada zat hamba yang dimiliki oleh Allah Subhanahu. Jadi kata ibu-ibu, wahai bapak, aku menghargaimu karena kau milik Allah. Bukan karena seorang istri menghargai suaminya karena barangkali ada sesuatu, mungkin biar uang belanjanya besar, mungkin biar dibilang kita bagus dan sebagainya. Tidak. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menghargai manusia karena manusia itu miliknya Allah. Ini sadar. Sangat kurang ajar, sangat tidak etis dan santun kalau kita tidak menghargai miliknya Allah Subhanahu. Semua suami menghargai istri bukan karena ada sesuatu, tapi karena aku merasa aku milik Allah, kau juga milik Allah, pantas aku menghargai engkau wahai istriku. Jadi betul-betul satu tingkat ya, satu tingkat di dalam ilmu Islam. Kalau syariat kita beribadah karena perintah Allah, wajib, jadi kewajiban,
Tapi satu fase, kata Ustadz Amir tadi, masuk kepada hakikat, maka aku berbuat ibadah bukan karena diperintah, karena aku butuh ibadah. Syariatnya sholat itu kewajiban, sehingga dia menuntut hak. Tapi kalau sholat itu sebuah kewajiban, suatu kebutuhan, maka tidak ada yang dituntut. Sama dengan kita makan, Pak. Apakah kita kalau makan, setelah makan minta upah? Ada yang begitu, Pak? Begitu enggak kira-kira, Pak? Enggak ada kita makan minta upah, enggak ada. Karena apa? Makan itu kebutuhan. Sholat itu kebutuhan. Menghargai suami itu kebutuhanku sebagai seorang istri. Ketika aku memuliakan suamiku, karena aku butuh dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku memuliakan orang lain bukan karena dia kaya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia banyak memberi aku sedekah, tidak. Kita masih terjebak dalam ranah ini. Menghargai, memuliakan orang lain kalau orang itu kira-kira bisa memberikan sesuatu buat kita. Yang kaya dimuliakan, yang pangkat dimuliakan. Karena apa? Berharap ada sesuatu. Tapi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan makhluk itu karena dia butuh. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, bahkan guru kita sering mengatakan, kalau ingin mulia itu enggak usah repot, enggak harus perbanyak sholat. Ingin dimuliakan Allah itu enggak mesti berzikir sepanjang malam. Tapi kalau ingin dimuliakan oleh Allah, muliakanlah makhluknya. Oh Allah. Bisa diterima, Pak? Siapapun dia, mau Islamkah dia, mau Kristen dia, mau Buddha, orang tua kita mengajarkan, muliakanlah bangsa manusia, karena dalam diri manusia itu ada Tuhanmu, kata Allah. Di dalam diri orang Kristen itu ada Allah. Di dalam orang Buddha itu ada Tuhan kita. Maka setiap ada makhluk yang hidup, di situ ada Tuhan kita. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak memuliakannya. Ini tauhid. Ini yang namanya ngaji tauhid. Ngaji kesadaran bahwa kita semua ini milik Allah. Sesama pemilik Allah itu harus baik. Nah, kesadaran ini yang pertumbukan. Ini nggak bisa pakai akal. Karena bukan akal yang digembleng, karena ini kesadaran hati, maka hati yang digembleng. Maka ada murid-murid tauhid itu dari mulai awal ngaji sampai akhir itu hanya dimarah, dipukulin tiap hari, dihina, difitnah, disiksa, diusir. Itu gemblengan rasa, bukan gemblengan akal. Beda dengan kita ngaji yang bukan ngaji tauhid. Maka sekali lagi, tempat ini, majelis at-tadzkir, adalah majelis untuk mendidik kita bertauhid kepada Allah, bertuhan kepada Allah. Yang kedua, di dalam kita bertauhid ini yang perlu kita tumbuhkan adalah kesadaran bahwa kita ini yang menggerakkan adalah Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali, semua yang menggerakkan adalah Allah. Kalau yang pertama, kesadaran kita milik Allah, jelas lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
Dialah pemilik langit dan bumi beserta isinya. Ini dalilnya. Maka orang yang bertauhid di situ. Maka kenapa ayat ini dalam ayat kursi terkadang dipakai untuk ngusir setan? Ada setan di pohon dibacain ayat kursi. Di rumah ada hantu dibacain ayat kursi. Sebetulnya setan apa? Setan aku tadi. Kalau kita nggak merasa milik Allah, maka yang muncul apa? Aku yang pintar, aku yang kaya, aku yang ustadz dan sebagainya. Sementara aku inilah yang menghalangi kita untuk bertuhan kepada Allah. Maka kalimat tauhid itu apa? La ilaha illallah. Tidak ada aku, tidak ada zat apapun yang kuyakini memiliki kekuatan kecuali Allah. Maka orang-orang yang merasa dirinya ilmu, merasa kaya, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa gagah dari orang lain, mau ngaji tauhid kemanapun gak akan sampai kepada Allah, karena inilah tirai penghalangnya, menghilangkan. Dan ini kontrak, Pak, kontrak kita sampai mati. Sanggup menjadi orang Islam, maka kita sudah menandatangani kontrak asyhadu alla ilaha illallah, sanggup meniadakan Tuhan-Tuhan selain sanggup berpisah dengan aku. 9 kali kita baca setiap sholat dalam sehari semalam, sholat 5 waktu. Ini kontrak sudah kita tanda tangani. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ruh kita sudah kontrak dengan Tuhan. Nah, maka kita ngaji tauhid ini apa? Untuk mewujudkan kontrak ini. Kesadaran yang kedua adalah merasa kita yang menggerakkan Allah biiznillah. Tidak ada gerak tanpa izin dari Allah. Jatuhnya daun kering itu pun karena izin Allah. Apalagi kita bisa bekerja, bisa berjalan, bisa punya istri, bisa punya anak, ibu bisa punya suami, bisa punya rumah mewah, bisa punya kendaraan. Semua ini karena izin Allah, karena digerakkan oleh ini yang mau kita munculkan di dalam kita ngaji tauhid ini, supaya kita sadar bahwa bukan aku yang berbuat. Bapak bisa duduk begini, kalau nggak ada Allah bisa nggak duduk? Rubuh, Pak. Merasa nggak ada yang megangin itu? Ya Bu, Ibu duduk itu merasa nggak ada yang megangin? Kalau nggak itu rubuh, Pak. Lihat di rumah sakit, ada yang nggak bisa duduk, nggak ditahan oleh Allah. Kita ditopang oleh Allah, bisa duduk. Bapak punya mata, tapi yang melihat itu Allah. Tanpa Allah nggak bisa melihat. Sadar nggak itu? Bapak punya telinga, tapi yang mendengar itu Allah. Karena bukan Allah nggak bisa. Allah Sami'un Basir. Nah, ini yang lupa kita. Sholatnya sudah pinter, haji sudah, umrah sudah berkali-kali, Al-Quran sudah hafal, tapi nggak sadar kalau yang melihat ini adalah kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa mendengar, ini kemampuan Allah. Bapak Ibu bisa naik motor, itu kemampuan Allah. Tanpa Allah nggak bisa, Pak. Saudara kita di Lampung itu sehat walafiat, nyangkul kuat, gagah, begitu mau naik motor langsung setruk sampai sekarang. Artinya sudah yakin, sudah di atas motor, tinggal ngegas saja nggak bisa, karena nggak digerakkan oleh Allah. Nah, kesadaran ini yang harus ditumbuhkan kita ngaji nih, Pak.
Sehingga kita nggak merasa aku yang berbuat. Kalau bukan aku nggak bisa begini gedung ini. Kalau bukan aku, ini bertentangan dengan tauhid. Kita ngaji tauhid, kata judul ngaji tauhid, tapi merasa aku yang berbuat, nggak bisa. Saya bisa bicara begini Pak, kalau nggak digerakkan Allah nggak bisa. Aku bodoh, aku fakir, aku nggak ngerti Quran, aku nggak ngerti hadis, apalagi bertauhid, nol. Tapi ketika aku dipakai seperti speaker bersuara begini, inilah izinnya Allah. Nah, kesadaran ini Pak yang selalu dihalangi oleh iblis. Maka perlu berzikir tadi. Maka guru kita yang Ghazali Saiful Islam mengajarkan kita bertauhid itu melalui zikrullah, supaya ingatlah kamu kepada Allah setiap saat. Ingat bahwa kita ini ada yang punya. Beliau mengajarkan kalau keluar rumah kemanapun jangan sekali-kali nggak sholat dulu, izin dengan yang punya tubuh. Bapak mau kerja ke pasar, mau ke kantor, mau dagang, jangan nggak sholat dulu, kata guru kita. Karena apa? Tubuh ini yang punya Allah, pamitlah dengan yang punya. Kau mencari rezeki Allah, rezeki itu Allah yang punya. Nah, tapi kita coba puluhan tahun ngaji di At-Tadhkir, dagang menyelonong saja, ke kantor nggak pernah sholat, bahkan ngaji ke tempat ini nggak sholat dulu, nggak bisa Pak. Tanpa Allah kan kita nggak bisa. Ilmu siapa? Ini ilmu Allah. Bapak bisa mendengar Allah, bisa melihat itu Allah. Kenapa dari rumah berangkat ngaji di At-Tadhkir nggak sholat dulu, nggak minta izin dulu? Emang kita siapa yang punya? Ini bahayanya kita Pak. Ketika kita ngaji tauhid tapi akunya masih tinggi. Aku beda dengan yang lain. Aku lebih hebat, aku lebih pinter, aku lebih alim. Yang ketiga, kesadaran yang perlu ditumbuhkan. Sadar bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Ruh kita ini mau pulang Pak. Kalau jasmani nggak usah dipikirkan, nanti pada saatnya juga kembali ke tanah. Siapapun dari mulai Rasulullah, Nabi sampai orang awam yakin mati dikubur, ada yang ngubur. Kalau nggak ada yang ngubur dalam ilmu syariat 40 rumah kena dosa semua. Tapi ruh kita ini mau kemana? Kita kan mau pulang. Ruh kita ini mau pulang. Dia yang mau jalan. Kapan? Bisa malam ini, bisa besok. Nah, ruh kita ini mau pulang kembali itu nggak dikasih bekal. Maka kita di sini harus sadar bahwa kita ini ada kekeliruan. 24 jam dari pagi sampai malam kita membekali hidup kita, jasmani kita, tapi sedikit sekali untuk bekal rohani kita. Padahal yang hidup ini rohani, bukan tubuh. Tubuh tanpa rohani nggak akan hidup. Ya. Bekal cuma satu Pak. Kalau tubuh kita nih bekalnya apa? Hidup, rumah, makan, pakaian, kendaraan. Tapi kalau rohani cuma satu, akrabillah. Rohani kita hanya butuh dekat dengan Allah. Maka ngaji kita di At-Tadhkir ini, guru kita yang Ghazali Saiful Islam memberikan pelajaran dzikir segala macam. Untuk apa itu? Untuk mengantarkan ruh kita supaya ruh kita bisa kembali kepada Allah, bukan untuk kita gagah-gagahan. Seluruhnya ajaran-ajaran Ghazali bukan untuk supaya kita gagah, bukan supaya kita sakti, bukan supaya kita pengen jadi ustadz, tidak. Semua yang diberikan, diajarkan oleh guru kita, bagaimana ruh kita ini bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia kita sesat masih enak Pak, ada tetangga yang nunjukin jalan, ada Google Map,
nggak akan tersesat. Mau kemana kita? Tapi kalau roh yang tersesat nggak bisa kembali, mau kemana kita? Anak kita nggak bisa nolong, suami kita nggak bisa nolong. Bahkan beliau yang Nur Ghazali mengatakan guru sekalipun nggak bisa menolong kalau sudah nggak ada jasadnya. Ini guna kita ngaji tauhid, kesadaran bahwa kita akan kembali kepada Allah, sadar bahwa kita ini semua tidak ada yang bisa jamin kalau besok masih hidup. Coba Pak, tunjuk tangan, siapa yang bisa jamin besok masih hidup? Ibu, coba tunjuk tangan, siapa yang bisa jamin besok masih ada di bumi ini? Ada nggak? Tidak ada Pak. Jangan-jangan sore tadi kita mandi itu terakhir kita mandi sendiri. Jangan-jangan kita pakai baju tadi itu terakhir kita pakai baju sendiri. Besok sudah nggak bisa lagi pakai baju sendiri. Bisa mungkin tidak Pak? Bisa mungkin tidak? Sangat bisa. Nah, sadarlah itu. Kesadaran bukan kembali kepada Allah ini akan memunculkan tauhid. Maka berbuat baik kepada manusia, berakhlak kepada manusia tanpa didasari tauhid semu. Berbuat baik, hormat-hormat dengan orang tua, hormat dengan orang lain, kalau bukan didasari karena kita milik Allah, satu saat akan hilang Pak. Ada orang tua kita nunduk jalannya, nggak ada orang tua nggak nunduk lagi. Dia kaya kita hormati, begitu nggak punya harta nggak kita hormatin lagi. Tapi kalau kita menghargai manusia karena merasa milik Allah ini langgeng, dari mulai dia kaya sampai dia miskin tetap kita menghargainya. Kalau betul-betul didasari sama-sama milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudaraku sekalian, kami hanya mengembalikan ingatan kita bahwa kita ngaji di At-Tadhkir ini adalah ngaji bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk bertuhan kepada Allah. Takut lupa Pak. Yang sudah nggak ada tubuhnya ini kadang-kadang lupa. Nah, kami mengingatkan kembali kepala diri saya juga bahwa kita di At-Tadhkir ini dididik bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab apapun yang bakal kita lakukan semua itu karena Allah. Tanpa bimbingan Allah, tanpa bantuan Allah, kita semua tidak akan bisa jadi orang baik. Betul tidak? Kita nggak akan bisa jadi orang yang jujur tanpa Allah. Mari kita doakan bersama-sama, siapkan batin kita, kita berzikir. Mudah-mudahan segala urusan dunia akhirat kita, urusan penyakit kita, urusan ekonomi kita, urusan ibadah kita, pulang dari sini dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Liridha ilahi. Al-Fatihah.